Kita semua punya usia, disebutnya usia kronologis. Tubuh fisik punya usia, namanya usia biologis atau usia sel atau usia metabolisme. Tubuh jiwa juga punya usia, namanya usia psikologis atau usia mental. Jiwa adalah bentukan dari pertemuan antara tubuh fisik dengan roh. Maka di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketiga hal ini adalah bahan baku untuk pembentukan mental seseorang. Ketiga hal ini akan diolah oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari gen, faktor eksternal berasal dari lingkungan. Gen mewariskan sifat dan kecerdasan intelektual. Gizi yang dikonsumsi oleh orang tua selama anak berada di dalam kandungan juga berpengaruh, yang termasuk ke dalam faktor lingkungan, seperti misalnya pola asuh orang tua. Bagaimana pembiasaan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak? Bagaimana cara orang tua mendidik anak? Apakah memanjakan atau terlalu protektif atau mempersiapkan anak supaya mandiri dan seterusnya. Perilaku lingkungan seperti misalnya sikap-sikap lingkungan. Ketika seorang anak mengalami masalah, apa yang dilakukan oleh lingkungan tersebut? Apakah memberi support atau mengabaikan background masa kecil? Anak itu dibesarkan di dalam background atau frekuensi yang seperti apa? Apakah bagus? Apakah kumuh? Apakah penuh dengan kedisiplinan? Atau penuh dengan penganiayaan? Atau penuh dengan kehangatan? Pengalaman juga merupakan salah satu dari faktor lingkungan ini. Lingkungan membentuk dan mematangkan serta mempertegas kemampuan intelektual, kemampuan emosi, dan kemampuan spiritual. Ketiga unsur tadi juga dirangsang oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual yaitu aktivitas mental yang berbasis kepada kecerdasan otak. Misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, daya ingat, pemahaman, daya tangkap, kemampuan berpikir konseptual. Apakah dia seorang perencana atau spontanitas, penalaran, visual motorik, kecerdasan sosial. Bisa berpikir abstrak nggak? Menyusun strategi, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, kecerdasan fisik dan kecerdasan naturalis. Lalu kecerdasan emosi, kecerdasan mental yang berbasis pada perasaan atau emosi. Seperti misalnya kesadaran diri kita. Udah tahu kelemahan diri kita, kelebihan diri kita apa, bagaimana perasaan orang lain, empati, punya motivasi dari diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin kita sendiri. Bisa memahami emosi orang lain, bisa mengendalikan emosi, bisa mengatur emosi. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan mental yang berbasis kepada hal-hal spiritual. Seperti bisa mencari makna, visi, dan nilai-nilai kehidupan. Bisa belajar bertanggung jawab, mengerti apa itu kemanusiaan dan bagaimana menerapkannya, apa itu kebahagiaan dan bagaimana mencapainya. Dengan adanya rangsangan-rangsangan ini, maka kemampuan seseorang menjadi semakin berkembang. Dan kesemua ilmu-ilmu ini akan berperan dalam pembentukan mental. Kemampuan seseorang untuk bertindak, bersikap, berkeputusan, berperilaku kepada masalah-masalah di dalam kehidupannya sesuai dengan ilmu-ilmu tadi, itulah yang disebut dengan mental. Dalam perkembangannya, aspek intelektual, emosional, dan spiritual bisa saja berjalan selaras. Bisa juga tidak. Mungkin hanya 1-2 aspek saja yang menonjol. Artinya matang, dewasa. Kenapa bisa ada yang matangnya cuma salah satu, enggak tiga-tiganya? Hal ini disesuaikan dengan pengaruh dari gen dan faktor lingkungan tadi. Karena adanya perbedaan inilah, maka bisa menyebabkan ada yang mentalnya sudah sesuai dengan usia kronologisnya, ada yang lebih muda, atau ada yang lebih tua. Orang yang usia mentalnya sama dengan usia kronologisnya, artinya sudah punya kematangan dalam 3 aspek tadi. Maka orang-orang seperti itu sudah siap
untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Sudah tahu bagaimana harus bersikap, sudah tahu bagaimana menempatkan diri, bisa mengendalikan emosinya, bisa tahu emosi yang dirasakan oleh orang lain, atau dia lebih peka sehingga bisa menempatkan dirinya sesuai dengan posisi-posisi itu. Maka orang-orang seperti ini ketika berada di dalam posisi yang salah, tidak segan-segan untuk mengakui kesalahannya, tidak segan-segan untuk meminta maaf lebih dahulu. Orang yang memiliki usia mental lebih muda daripada usia kronologisnya bisa karena ada salah satu aspek yang tidak matang. Maka mereka akan lebih banyak menghadapi bentrokan-bentrokan di dalam kehidupannya karena kurang selaras dengan kecerdasan orang rata-rata pada umumnya. Maka sikap dia, penalaran dia, keputusan-keputusannya ataupun perilakunya akan memiliki banyak perdebatan. Orang-orang seperti ini juga biasanya kurang siap menghadapi masalah-masalah sehingga nanti akan timbul masalah baru, seperti misalnya melemparkan tanggung jawab, tidak mau tahu kerumitan atau masalah orang lain, tidak berani keluar dari zona nyamannya, tidak merasa harus membela atau berada di garis depan karena dia selalu merasa dialah orang yang selalu harus dilindungi oleh orang lain, tidak mau disalahkan karena dia merasa harus ada orang lain yang mengcover kesalahan-kesalahannya tersebut. Orang yang lebih tua usia mentalnya daripada usia kronologisnya, artinya dia sudah matang dalam ketiga aspek ini. Tidak hanya matang tetapi juga memahami, mengerti, sehingga dia memiliki kebijakan, memiliki pengertian yang lebih dari orang-orang yang seusia tetapi memiliki usia mental yang lebih rendah daripada dia. Maka dia sudah tahu apa tujuan hidup ini, bagaimana mencapainya. Dia sudah mampu untuk bisa memahami orang lain lebih dari pemahaman orang-orang pada umumnya. Kita bisa mengukur seberapa muda atau seberapa tua usia mental kita dengan merasakan atau melihat. Misalkan ada orang yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, tetapi masih memiliki perilaku yang bocah. Misalnya tidak bertanggung jawab, lebih senang bermain-main, tidak serius, tidak bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Ada juga anak yang masih berusia 17, 18, tetapi dia sudah memiliki pemahaman, pengertian, dan kebijakan dibanding teman-temannya yang seusia. Di sosial media banyak alat-alat untuk mengukur tes mental. Saya sudah mencoba beberapa. Saya yakin pembuatnya juga memiliki basic psikolog atau psikiater, karena hal ini nggak bisa disebut main-main, karena hal ini nggak boleh di-share kepada orang lain untuk tujuan main-main. Maka tes mental ini pasti dibuat dengan sangat cermat. Masalahnya adalah pada diri kitanya sebagai orang yang dites. Barangkali kita tidak mengerti maksud pertanyaannya karena bahasanya yang agak rumit, maka jawabannya mungkin tidak akan secara akurat menunjukkan usia mental kita. Kalau misalnya kita mau akurat usia mentalnya, harus pergi ke psikiater, karena di situ psikiaternya juga akan bisa menceritakan lebih banyak makna dari usia mental yang kita dapatkan di situ. Kepo Channel.